Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Kali ini aku akan menarik energi general tentang pesan untuk kamu di hari ini ya. Ini nggak semuanya resonate karena general reading. Jadi ambil aja pembacaan-pembacaan yang baik sebagai harapan, dan pembacaan-pembacaan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada berkomitmen, cinta segitiga, bimbang, kesetiaan, matahari. Kita akan klarifikasi satu-satu di sini ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada seseorang yang dimana dia adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan atau sudah menikah. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau kamu dulunya pacarnya dia terus kamu ditinggal nikah. Lah, seseorang ini adalah seseorang yang saat ini lagi kangen berat sama kamu. Ada sebuah omongan yang mungkin dia sempat berikan kepada kamu pada saat perpisahan kalian dulu, yang dia nyesel udah ngomong sesuatu itu sama kamu. Dia merasa bersalah sama kamu, sehingga saat ini ada keinginan nih untuk komunikasi lagi sama kamu, untuk menghubungi kamu. Tapi karena dia sudah komitmen atau dia sudah punya pasangan, sehingga dia takut sama pasangannya. Atau di sini kalau mereka belum nikah ya, dia udah punya tunangan, mau ada rencana pernikahan sama orang lain. Lah, tapi dia ngerasa nyesel nih, merasa bersalah sama kamu dengan apa yang udah dia katakan kepada kamu. Ya, mungkin ini adalah orang masa lalu kamu, orang lama atau orang masa lalu kamu. Ya, yang dimana kamu ada panas hati sama dia. Lah, dia sadar diri dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan kepada kamu. Dia takut nih, selain dia rindu sama kamu, pengen komunikasi, dia takut kalau dia melakukan sebuah kesalahan, takut nih nanti dia udah nikah terus itu akan berimbas karmanya ke anaknya atau apa. Dia kepikiran akan hal itu ya, sehingga dia di sini ada keinginan untuk minta maaf sama kamu, tapi masih takut sama pasangan, sehingga dia masih mencari waktu yang aman gitu ya untuk menghubungi kamu. Terus jika di sini kamu merasa perubahan atau perbedaan yang terjadi sama pasangan kamu, kamu merasa kehilangan pasangan kamu yang dulu. Mungkin di sini kamu dulu merasa pasangan kamu itu care. Kalau ada masalah, dia itu selalu berjuang untuk memperbaiki, selalu berjuang untuk mempertahankan hubungan kalian. Tapi saat ini dia itu kayak bodoh amat. Dia itu kayak selalu gak ada waktu. Entah itu alasan sibuk, masih ada urusan keluarga dan sebagainya.
Ternyata kehilangannya kamu di sini ya, karena ada sosok seseorang dari masa lalunya yang kembali hadir ke dalam hubungan kalian. Di sini ada cinta segitiga, ada perselingkuhan, ada pengkhianatan, di mana dia ya udah menghadirkan energi lain, yaitu orang masa lalunya, yang dimana dia kembali rujuk atau kembali bersama dengan orang masa lalunya di belakang kamu. Makanya dia selalu ngomong sibuk atau nggak ada waktu atau berbeda sikap ke kamu ya. Kalau kamu tanya perselingkuhannya sejauh mana, ini udah cukup jauh. Karena aku sudah melihat di sini ada tutup selambu. Kayak udah ada hubungan suami istri, ada hubungan yang sudah berjalan gitu ya. Udah jauh lah di sini. Ya. Bahkan mereka udah sering jalan. Kadang kalau kamu ngajakin dia jalan seperti hubungan kalian yang kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu, dia itu kayak nggak ada waktu. Alasannya sibuk lah, alasannya inilah, alasannya itulah. Ternyata di sini dia lagi jalan sama ya seseorang yang lain. Tapi seseorang yang lain ini bukan orang baru, ya, bukan orang yang dia baru temui, enggak. Ini kayak orang masa lalu dia yang kembali hadir. Ya. Terus untuk kamu yang lagi bimbang atau bingung masalah uang, ya. Di sini kamu kayak jadi ngerasa sumpek. Untuk kalian perempuan yang masih muda, sekitar 30 tahun ke bawah, mungkin beberapa ada yang sumpek soal uang di sini yang mungkin membuat kamu merasa sedih. Kamu nggak tahu harus ngapain lagi. Bahkan beberapa dari kalian di sini akhirnya kayak menyalahkan Tuhan ya. Ada yang menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok nggak adil? Kenapa Tuhan hanya aku yang mengalami situasi sulit seperti ini dan sebagainya? Ya, pokoknya kamu dilanda sebuah kesulitan hingga bingung, hingga bimbang gak tahu gimana lagi untuk menyelesaikannya. Jadi ini kesulitan yang benar-benar terberat sepanjang perjalanan hidup kamu. Udah mentok kamu gak tahu gimana lagi. Ya, beberapa dari kalian, kenapa Tuhan harus aku? Andaikan Tuhan bisa jawab langsung gitu ya. Ya, kenapa enggak? Memang ada larangan kalau kamu yang harus menghadapi semua ini. Kenapa enggak kamu? Karena Tuhan melihat kamu yang mampu, kamu yang bisa. Karena Tuhan hanya melihat kesabaran kamu. Tuhan hanya menunggu kamu memohon, kamu meminta pertolongan hanya kepada Dia. Kamu yang mungkin mengandalkan pasangan, dibuatlah sebuah masalah dengan pasangan kamu, agar kamu tidak bergantung, agar kamu tidak melekat dengan pasangan kamu. Kamu yang punya sahabat, kamu yang punya teman, yang dulu selalu ada atau dekat bersama dengan kamu. Dibuatlah sebuah masalah agar kamu tidak bergantung sama teman kamu, agar kamu tidak melekat dengan teman kamu. Entah dibuat masalah apa sehingga konflik, hingga kamu benar-benar merasa sendiri. Gak ada siapapun yang nolong kamu. Lah, ya, disitulah sebenarnya waktunya kamu meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Tuhan meminta itu. Tuhan meminta kamu meminta petunjuk kepadanya. Ya, karena sebenarnya akan ada sebuah pencapaian. Akan ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kamu. Ya, hingga kamu nantinya akan sangat bersyukur, hingga kamu nantinya akan bisa membuka mata kamu, oh, ternyata inilah yang udah direncanakan untuk aku. Oh, ternyata begini gitu. Nanti kamu akan merasakan seperti itu. Tuhan hanya menunggu kamu meminta pertolongan hanya kepadanya.
hanya bergantung kepadanya, tidak melekat kepada orang lain apapun, tidak melekat kepada manusia atau selain Tuhan. Ya, di sini. Jadi mintalah pertolongan, mintalah petunjuk dengan doa kamu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Karena sebenarnya akan ada sesuatu yang indah yang akan kamu dapatkan. Sesuatu pencapaian yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Ya, hasil dari kesabaran kamu. Oke. Di sini akan datang seseorang yang meminta kesempatan kepada kamu. Tapi ini untuk dia yang masih single, ya. Kalau kamu berdealing dengan seseorang yang masih single, seseorang ini akan kembali bergerak ke kamu. Ya, memang dia adalah seseorang yang memiliki gengsi yang sangat besar. Ya, kamu dan dia sempat ada konflik atau pertengkaran. Tapi di sini seseorang single ini ingin datang meminta kesempatan untuk bisa kembali sama kamu. Dia akan berjanji untuk memberikan kesetiaannya. Padahal selama ini, tapi ini pertengkarannya bukan karena orang ketiga ya. Jadi kamu bertengkar, tapi gara-gara mungkin perbedaan pendapat, restu orang tua, atau hal-hal lain. Bukan karena orang ketiga. Orang ketiga di sini tuh kayak cuma angan-angan kamu, cuma kecemburuan kamu, cuma praduga kamu. Jangan-jangan dia udah ada orang baru dan sebagainya. Padahal di sini hatinya hanya kamu. Ya. Terus di sini untuk kalian yang bimbang, mungkin sudah saatnya kamu butuh sebuah pencerahan. Coba meluangkan waktu untuk mendengarkan sebuah ceramah, khutbah, ya. Pokoknya sebuah pencerahan untuk pikiran kamu agar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Entah kamu melihat sebuah konten motivasi, konten pencerahan-pencerahan, atau ngelihat di tarot-tarot tentang pencerahan-pencerahan, ya. Mungkin ini bisa memberikan sebuah petunjuk untuk kamu. Ya, terutama untuk kalian yang single parent, janda atau duda, ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu. Sudah saatnya kamu mencari sebuah pencerahan. Ya, di sini. Ya, kayak beberapa dari kalian sedang mengalami sebuah masalah. Sebenarnya kamu sangat-sangat butuh sebuah pencerahan saat ini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.